أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana atas karunia nikmat-nikmatnya sehingga di pagi ini, di subuh ini kita semua dilimpahkan nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, di bulan kemarin kita menguraikan bahwasannya tugas kita ini harus husnudzon kepada Allah, berbaik sangka dengan Allah, i'tiqaduka annahu ta'ala la yuridu bika illa khairan. I'tiqadkan di dalam hati, keadaan apapun kita harus mengiktikadkan bahwasannya Allah tidak berkehendak kepada kita kecuali kehendak Allah itu kebaikan. Baik mengolah hati kita ketika datang nikmat, mengolah hati kita ketika datang musibah, mengolah hati kita ketika kita kaya, mengolah hati kita ketika kita miskin. I'tikadkan di dalam hati, la yuridu bika illa khairan. Allah tidak mengkehendaki kepada kita dengan keadaan itu kecuali kehendak Allah, kehendak kebaikan untuk kita. Misalnya kemarin kita memberikan contoh ketika kita berdoa kepada Allah. Seminggu kita berdoa tidak nampak diijabah. Sebulan kita berdoa tidak nampak diijabah. Bertahun-tahun kita berdoa kagak diijabah-ijabah. Awas jangan salah kita mengolah hati, bahwasannya tetap i'tikad kita bahwasannya Allah tidak mengkehendaki kepada kita kecuali kebaikan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, contoh kita berdoa kepada Allah, misalnya berdoa bermohon Allah memberikan rezeki uang 10 juta, lah bertahun-tahun kita berdoa Allah tidak memberikan uang kepada kita 10 juta, tidak mengijabah doa kita itu. Nah, ketahuilah bahwasannya ini adalah yang terbaik di sisi Allah. Karena menurut Allah kalau seandainya kita dikasih uang segitu, bukan mendapatkan kebahagiaan, malah nambah pusing kita. Banyak yang orang dikasih rezeki oleh Allah bukan nambah bahagia, tapi nambah pusing. Nah inilah yang dimaksud
bahwasannya kita harus beriktikad baik, bahwasannya Allah tidak berkehendak kepada kita kecuali kehendak Allah itu baik untuk kita. Qala Ibnu Mas'ud berkata, ma ahsana abdun dhannahu billahi ta'ala illa aqahu azza wa jalla dzalik. Yang artinya tidaklah membaikkan seseorang hamba akan sangkaannya dengan Allah, melainkan Allah berikan kepadanya demikian itu. Ini berkaitan dengan hadis qudsi yang dibahas di bulan belakang, bahwasannya ana inda dhanni abdi, aku kata Allah sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Makanya jangan pernah bersangka buruk dengan Allah, karena keburukan itu yang akan diberikan kepada kita. Jangan pernah bersangka tidak baik kepada Allah, maka tidak baik itulah yang akan datang kepada kita. Tetapi berhusnudzonlah dengan Allah, bersangka baiklah dengan Allah. Karena kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka kebaikan itu yang akan datang kepada kita. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, melanjutkan hikmah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, al-ajbu kullal ajbi mimman yahrubu mimma lam fikaka lahu anhu wa yatubu ma la baqa'a ma'ahu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis-sudur. Yang artinya sungguh sangatlah ajaib, sungguh sangatlah aneh orang-orang yang lari menjauh dari sesuatu yang tidak bisa terlepas daripada dirinya, dan dia menuntut sesuatu yang tidak kekal baginya besertanya. Yang demikian itu adalah bukan buta mata hatinya, tetapi yang demikian itu bukan buta mata dohirnya, tetapi buta mata hatinya. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada hikmah ini Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwasannya manusia yang paling aneh itu adalah manusia yang lari dari apa yang ia butuhkan demi mengejar sesuatu yang akan ia tinggalkan. Ini dulu sedikit di bawah sudah dibahas hikmah ini, yang menyangkut ke hikmah ini. Jadi ibu bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah, manusia aneh ini adalah manusia yang lari dari apa yang ia butuhkan demi mengejar sesuatu yang tidak akan kekal dengannya. Yang dimaksud lari dari mana nih? Manusia yang aneh itu, mohon maaf, sesuatu yang ia butuhkan ia tinggalkan, tapi sesuatu yang akan ia tinggalkan ia kejar. Maksudnya apa? Maksudnya Allah yang ia butuhkan ia tinggalkan demi mengejar dunia yang akan ditinggalkan. Banyak manusia yang meninggalkan Allah demi mengejar dunia. Nah ini maksudnya. Manusia yang meninggalkan Allah demi mengejar dunia, kata Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah, ini adalah manusia yang aneh. Kenapa dikatakan aneh? Karena kita butuh Allah. Wallahi sedetik pun hidup kita ini tidak ada yang tidak ditopang oleh Allah. Ketika kita sehat,
Sehat itu ditopang oleh Allah. Ketika kita kuat itu ditopang oleh Allah. Kita kuat ini dibantu oleh Allah. Kita hebat dihebatkan oleh Allah. Kita kuat dikuatkan oleh Allah. Kita sehat disehatkan oleh Allah. Artinya kita sangat butuh kepada Allah. Nah, manusia yang aneh ini sekali lagi, dia butuh kepada Allah, tapi Allah ia tinggalkan. Demi mengejar sesuatu, yang sesuatu itu adalah yang akan ia tinggalkan, yaitu dunia. Dunia ini sehebat apapun akan ditinggalkan oleh kita. Kalau enggak ditinggalkan oleh kita, dia akan meninggalkan kita. Itu sifat dunia. Harta, jabatan, kedudukan, itu sifatnya ini keluarga. Pokoknya yang sifatnya dunia ini akan meninggalkan kita semua. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, sekali lagi kita yang akan meninggalkannya. Kita punya keluarga. Kalau keluarga enggak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkannya. Kita punya rumah. Kalau rumah tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkannya. Kita punya duit. Kalau duit tidak meninggalkan kita, kita akan meninggalkannya. Nah, manusia yang aneh ini meninggalkan Allah yang ia butuhkan demi mengejar sesuatu yang akan ia tinggalkan atau ia meninggalkan. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, min ajabil ajaibi ayyafirral abdu min maulahu ta'ala ma'a annahu lan fikaka lahu. Termasuk perkara yang sangat ajaib, termasuk perkara yang sangat aneh, bahwa lari seseorang hamba daripada Tuhannya, padahal dia tidak bisa lepas dari Tuhannya itu. Sekali lagi ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita ini saat ini idla wujuda lahu illa minhu wala qiyama illa lahu wala qiyama lahu illa minhu. Artinya karena kita ini tidak ada kalau seandainya tidak ditolong oleh Allah. Ibu saat ini tidak bisa ke masjid kalau tidak diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Kita sekarang tidak sehat kalau disakitkan oleh Allah. Berarti sehat ini adalah Allah sedang menyehatkan kita. Sedetik pun kita tidak bisa lepas daripada Allah. Jantung kita per detik berapa kali berdetak jantung kita? Itu didetakkan oleh Allah. Itu digerakkan oleh Allah. Sumpah demi Allah, 1 menit saja jantung kita oleh Allah diberhentikan, langsung kita jemput ambulan kita. Demi Allah, 1 jam saja jantung kita oleh Allah diberhentikan, pindah alam kita. Artinya saat ini Allah sedang menolong kita, memberikan hidup kepada kita, memberikan nyawa kepada kita, memberikan sehat kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, memberikan semuanya kepada kita Allah ini. Nah, anehnya manusia ini banyak yang mau lari dari Allah, padahal kita ini sangat butuh kepada Allah. Ini termasuk jawaban-jawaban orang yang beriman yang masih mengeluh, merasa hidup ini kurang, merasa hidup ini belum pas, merasa hidup ini belum pantas. Padahal nikmat Allah, pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Makanya kembali lagi, dulu pernah menjelaskan bahwasanya Allah ini punya sifat Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Huwa al-munaimu bijala'il ni'am. Allah ini yang memberikan nikmat yang besar-besar kepada kita. Apa yang dimaksud
besar. Nikmat besar itu adalah nikmat yang selain Allah tidak bisa memberikan kepada kita. Apa yang disebut nikmat yang selain Allah tidak bisa memberikan kepada kita? Contoh, nikmat hidup. Hidup ini adalah nikmat yang sangat besar. Kenapa dikatakan nikmat yang sangat besar? Karena selain Allah tidak mampu memberikan hidup kepada kita. Ayo, kita punya anak 10, semua jadi dokter anak kita. Tapi pas kita mati, satu pun tidak ada yang mampu memberikan nyawa kepada kita. Bapak misalnya berlingkup atau bertetangga dengan orang-orang yang hebat, profesor, doktor. Tapi pas kita mati, satu pun tidak ada yang mampu memberikan nyawa kepada kita. Karena yang mampu memberikan nyawa kepada kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti saat ini Allah sedang memberikan hidup kepada kita. Berarti hidup ini adalah pemberian Allah yang sangat besar. Jadi ini menjawab bagi orang-orang yang hidup masih mengeluh. Orang beriman hidup masih mengeluh. Padahal Allah sedang memberikan nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar? Hidup. Ini maksudnya nikmat yang zahir ya. Kalau batin kan iman, kalau nikmat batin. Jadi nikmat zahir yang paling besar ini adalah hidup, Pak. Jadi kenapa kita ini mengeluh? Kenapa kita ini mau bersyukur kepada Allah nunggu dulu banyak duit? Kenapa kita ini mau mengagungkan Allah nunggu dulu sejahtera? Padahal hidup ini adalah nikmat yang tidak bisa dibeli, nikmat zahir yang tidak bisa dibeli. Bapak punya uang, mohon maaf, berapapun uang kita, sebanyak apapun uang kita, tapi pas kita sudah mati, tidak ada satupun uang kita yang mampu membelikan nyawa kita. Tidak ada. Karena yang mampu memberikan nyawa kepada kita hanya satu, sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita setiap detik, setiap menit selagi kita hidup, kita butuh Allah. Nah, yang jadi masalah, kita butuh Allah, sangat butuh kepada Allah, tapi banyak orang yang mau lari menjauh daripada Allah. Nah, ini aneh orang ini. Kita ini butuh Allah setiap menit. Kita ini butuh Allah, hidup ini butuh Allah. Tapi kenapa banyak orang yang mau lari daripada Allah? Yang anehnya lagi, demi mengejar sesuatu, yang sesuatu itu tidak kekal dengannya. Demi mengejar harta, yang mana harta itu akan meninggalkan kita. Kalau dia tidak meninggalkan kita, kita akan meninggalkannya. Jadi kita jangan termasuk orang yang aneh di sini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa huwa ma'ahu aina ma kana bi ilmihi wa qadaihi wa qadarihi. Allah itu bersama hamba dimanapun dia berada. Allah bersamanya dengan ilmunya, ketentuan kudratnya dan pengaturannya. Semua kita ini tidak lepas diatur oleh Allah. Semua kita ini tidak ada dalam tubuh kita satu saraf pun, satu urat pun, satu tetes darah pun yang tidak diatur dan tidak diketahui oleh Allah. Gak ada, semua diatur oleh Allah. Masya Allah. Kalau kita baca, kalau kita dengar, kalau kita perhatikan, di otak kita itu miliaran saraf kita itu semua diatur oleh Allah. Ada satu saja yang konslet itu, saraf di otak itu udah oleng kita ini. Masya Allah. Kenapa kita ini diatur setiap hari, dijaga oleh Allah, tapi kita masih mau berusaha lari daripada Allah? Kan aneh kita ini. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, nah ini dalam hikmah ini menyeru kita bahwasannya kita ini jangan pernah mau lari
daripada yang kita butuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, wadzalika, dan larinya kebanyakan manusia ini biayat nubad dunya wa yajma'aha wa yuhibbaha wa yatruka ta'ah wal ma'rifah. Nah, anehnya ini manusia ini sibuk mencari dunia. Setelah dicari, dikumpulkannya, dihimpunnya, dan setelah dikumpulkannya wa yuhibbaha, dia mencintainya sepenuh hati. Hatinya itu penuh cinta dengan dunia. Masya Allah. Wa yatruka ta'ah, yang jadi masalahnya inilah dia meninggalkan ta'at wal ma'rifat, dan dia meninggalkan ma'rifat. Dia meninggalkan mengenal Allah. Kagak mau kenal hatinya dengan Allah. Hibah hatinya, penuh hatinya itu hanya memikirkan selain Allah. Tidak ada ruang dalam hatinya untuk mencintai Allah. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sedikit mengulas. Nanti di depan akan ada hikmah yang menguraikannya. Kenapa kita ini ibadah jarang ikhlas? Atau beginilah, ibadah di sisi Allah walaupun sedikit, kalau diterima itu baik. Syarat ibadah diterima itu 1 ikhlas, 2 hudurul qalbi. Apa itu ikhlas? Bersih, murni karena Allah. Hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati ketika ibadah. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita ini ibadah susah sekali untuk ikhlas? Karena kita ini tidak ada rasa cinta kepada Allah. Orang yang ada rasa cinta pasti ikhlas. Contoh, logika dulu. Ibu punya anak, setiap hari dikasih duit, disekolahkan, dibiayai sampai habis ratusan juta, bahkan sampai habisan miliaran, supaya anak menjadi orang sukses, supaya anak jadi dokter. Ibu pernah nagih enggak kepada anak? Enggak kan? Kenapa ibu enggak pernah minta dibalas oleh anak? Karena ibu ikhlas. Kenapa ibu ikhlas terhadap anak ibu? Karena ada rasanya cinta. Orang yang ada rasa cinta, berkorban apapun dia pasti ikhlas. Nah, kenapa kita ini tidak bisa ikhlas kepada Allah? Jawabannya karena kita tidak ada rasa cinta dengan Allah. Tuh. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita ada rasa cinta dengan Allah? Caranya supaya kita ada rasa cinta dengan Allah itu perbanyak taubat. Orang yang setiap hari banyak taubat kepada Allah akan timbul dalam hatinya rasa cinta kepada Allah. Kalau orang sudah cinta dengan Allah, pasti ibadahnya ikhlas. Jadi sekali lagi, kenapa ibadah ini sulit ikhlas? Karena ikhlas ini, mohon maaf, nggak bisa diusahakan. Nggak ada sekolah misalnya, mohon maaf, teori yang menjelaskan bahwasannya kita ini bisa ikhlas. Enggak. Ikhlas ini akibat. Akibat dari apa? Akibat dari rasa cinta. Orang yang ada rasa cinta pasti ikhlas berkorban untuknya. Kalau kita ada rasa cinta kepada Allah, pasti ikhlas ibadah kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita ada rasa cinta? Caranya harus banyak taubat. Renungkan setiap hari itu. Renungkan. Kita punya mata, digunakan melihat apa mata kita. Kalau dilihatkan maksiat, cepat bertaubat kepada Allah. Renungkan mulut kita. Kita punya mulut berbicara. Apakah di hari ini kita berbicara yang dilarang oleh Allah? Kalau kita mengomongkan yang dilarang oleh Allah, cepat bertaubat kepada Allah. Renungkan kaki kita. Melangkah kemana di hari ini? Kalau kita melangkah kepada maksiat, cepat bertaubat kepada Allah.
Karena orang yang banyak taubat akan timbul rasa cinta kepada Allah. Orang yang sudah cinta dengan Allah, maka ibadah akan ikhlas. Ya sekali lagi nih, kenapa kita ibadah sulit ikhlas? Jawabannya karena kita tidak ada rasa cinta dengan Allah. Kenapa kita tidak ada rasa cinta dengan Allah? Karena jarang taubat. Ini kunci. Nanti di hikmah yang di selanjutnya kita akan uraikan masalah hikmah ini. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kita ini supaya tidak lari kepada Allah, maka cintai Allah. Hadirkan rasa cinta dengan Allah. Karena kalau kita cinta dengan Allah, pasti kita akan mengejar Allah, bukan kita mau lari daripada Allah. Wa hadza kulluhu min amal basiratil latifil qulub. Nah, orang yang lari daripada Allah tadi, padahal dia butuh kepada Allah, dia buta mata hatinya. Orang yang buta mata hatinya, maka dia akan lari daripada Allah, padahal ia butuh kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 46, "Fa innaha la ta'mal absaru, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Itu bukan sebab mata yang buta, bukan mata yang dohir yang buta, tetapi yang buta mata hatinya yang ada di dalam dadanya. Mata hatinya yang tersimpan di dalam dadanya itu yang buta. Para hadirin yang dimuliakan Allah, wadalika karena kebutaan mata hatinya itu, biaya nubat dunia, mereka sibuk mencari dunia. Yang jadi masalahnya bukan nggak boleh sibuk mencari dunia, yang jadi masalahnya wayatrukat ta'ah, dan dia karena kesibukannya itu meninggalkan ta'ah. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, apa kuncinya? Iftah basirataka ayyuhal murid. Coba bukalah kunci mata hati kita yang tertutup tadi. Wahai orang-orang yang punya tujuan mendapatkan ridho Allah, wahai orang-orang yang punya tujuan mendekatkan diri kepada Allah, buka pintu mata hati kita itu yang tertutup tadi, yang tertidur tadi. Mata hati kita itu buka dengan apa? Bikasratil dzikri, dengan perbanyak berzikir, baca Al-Quran, baca sholawat, banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik menyebut nama Allah, mengatakan atau lafaz la ilaha illallah dan yang lain-lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat selagi di dunia ini masih ada yang mengucap Allah Allah. Boleh ibu mengucapkan Allah Allah, zikrun fi qalbi, oleh hati kita. Ibu sambil duduk, mulut bicara, mulut sambil makan, mulut sedang ini sedang itu, tapi hati sambil mengucap Allah 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 Allah. Nyaman hati kita kalau sudah bisa begitu 24 jam. Terbuka hati kita ini kalau sudah bisa begitu selama 24 jam. Jangankan 24 jam lah, waktu yang diambil untuk tidur sebagian mungkin kalau kita ini tidur nggak bisa. Kalau Rasulullah, mohon maaf, tidur itu hanya sebatas mata dohirnya, mata yang ini. Rasulullah itu tidak pernah hatinya itu mati. Rasulullah tidak pernah hatinya tertidur. Terus ingat kepada Allah. Kita nggak bisa segitu, minimal lagi sholat sajalah. Allahu Akbar, hati mengucap Allah 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 Allah. Ini kan kadang-kadang enggak. Allahu Akbar, hati ingat ke pasar, hati ingat ke kabut, hati ingat ke ini, hati ingat ke itu. Bahkan yang paling parah, hati ini ingat lagi sholat gara-gara hilang duit 5.000 perak. Duit 5.000 perak mengganggu sholat kita yang begitu mahal. Alangkah ruginya kita. Yuk kita tingkatkan ibadah kita, karena ibadah kita harus berkualitas, Pak. Di antara kualitas ibadah itu batin yang dibentuk juga. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, jadi
bukalah kunci mata hati kita ini tadi. Karena mohon maaf sekali lagi, orang yang mau lari daripada Allah padahal dia butuh kepada Allah itu, dia karena terkunci, tertutup mata hatinya. Bukalah kuncinya, bikasratil zikri, dengan banyak zikir, menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, mengagungkan Allah. Baik dia sedang berdiri, maupun dia sedang berbaring, maupun dia sedang sholat, maupun di luar sholat. Hati jangan lalai dengan Allah. Belajar kita ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bikasrati dzikri wal fikri, dan berfikir. Dalam Al-Qur'an la'allakum tatafakkarun. Dalam Al-Qur'an afala ta'qilun. Afala ta'qilun ini kalau bahasa tafsir itu kalimatnya itu artinya bagi orang-orang yang berfikir. Itu sebenarnya bahasa yang halus. Kalau pakai bahasa Bengkulu tafsirnya itu ngeri. Apalah takilun itu kalau bahasa tafsir terjemah Kementerian Agama bagi orang-orang yang berpikir. Kalau bahasa Bengkulu ngeri. Apa bahasa Bengkulu? Bagi orang yang punya otak. Apalah takilun itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, yuk kita sekarang belajar berzikir kepada Allah, belajar mengingat Allah. Minimal lagi sholat, hati jangan melayang. Nah, wahuduri majlisil ilmi, di antara yang untuk membuka mata hati yang tertutup tadi, sehingga kita mau lari dari Allah, tidak mau mengejar Allah, malah kita lari dari Allah. Di antaranya huduru majlisil ilmi, banyak hadir ke majlis ilmu. Betul, usahakan apa seminggu sekali, apa seminggu 2 kali, kita ini perlu siraman rohani. Kita ini perlu ngasih makan kepada rohani kita dengan hadir ke majlis ilmu. Karena ingat, jasad kita butuh makan, rohani kita butuh makan. Jasad kita makanannya roti, beras, nasi, dan yang lain-lainnya. Rohani kita butuh makan. Apa makanan rohani kita? 1, ilmu agama. Yang kedua, ibadah. Jadi orang yang meninggalkan hadir ke majlis ilmu, dia seolah-olah tidak ngasih makan terhadap rohaninya. Sekali lagi nih, Bu, dalam jasad kita ada 2. 1 ada jasmani, 2 ada rohani. Jasad kita butuh makan, butuh apa makanannya ya, roti, nasi, dan yang lain-lainnya. Bahkan Allah sediakan di dunia ini. Semua kebutuhan jasmani Allah sediakan di dunia ini. Tapi ingat, kita punya rohani. Apa makanan rohani? 1, ibadah kepada Allah. 2, hadir ke majlis ilmu. Inilah makanan rohani. Orang yang tidak ibadah, orang yang tidak hadir ke majlis ilmu, orang yang tidak mau menambah ilmu agamanya, pengetahuan agamanya, maka dia rohaninya akan kering, keronta, kehausan, dan kelaparan. Orang yang kelaparan jasad, orang yang kelaparan perutnya, dia akan uring-uringan. Orang yang kelaparan rohaninya juga sama, dia uring-uringan. Marah-marah gak jelas. Akibat apa? Akibat kelaparan rohaninya. Ibu, kalau ibu sering marah-marah gak jelas, itu tanda rohaninya sedang lapar. Kenapa lapar? Karena jarang hadir ke majlis ilmu. Kenapa lapar rohaninya? Karena jarang ibadah. Yuk. Sangat real kita ini. Sangat mudah kalau memahami kita ini. Jadi sekali lagi, kita ini sering lapar rohani. Kalau lapar jasmani, baru lapar dikit, cepat kita cari makanan. Tapi kenapa rohani kita kehausan, rohani kita kelaparan, kita tidak ngasih makan kepadanya. Makanya akhirnya kelaparan rohaninya, mudah emosian, mudah kesinggung, mudah meraju, mudah ini dan itu. Akibat apa? Akibat rohani kita lapar. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Jadi hadir ke majlis ilmi. Kemudian wahijri kurna isui, dan kita ini berusaha menghindar kawan-kawan dalam ibadah yang buruk. Nanti ada penjelasannya. Ada kawan yang buruk yang tidak boleh dijadikan kawan dalam ibadah. Wa ahli dunia, dan kita menjauhi orang-orang ahli dunia yang meninggalkan akhirat maksudnya.
Dia tidak peduli dengan akhirat. Wajtanibil ma'asi, dan menjauhi perbuatan dosa, wal madzalimi, dan perbuatan zalim. Jauhilah ini. Supaya apa? Supaya terbuka hati kita. Kalau hati kita sudah terbuka kuncinya, maka kita akan lari mengejar Allah. Tapi kalau mata hati kita tertutup, justru kita akan lari jauh kabur daripada Allah. Ini bahaya. Jadi ada dua orang. Satu orang yang lari mengejar Allah, yang kedua ada orang yang lari kabur dari Allah. Orang yang mengejar Allah berarti dia terbuka mata hatinya. Orang yang lari kabur dari Allah, dia tertutup, terkunci mata hatinya. Bukalah mata hati itu dengan apa? Bikasratil dzikri wat tafakkur, dengan banyak berzikir dan tafakur. Renungkan ayat-ayat Allah, renungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, renungkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita ini tidak mau bersyukur kepada Allah? Hidup mengeluh dan mengeluh, merasa paling susah, merasa paling tidak nyaman, merasa belum puas. Itu akibat kita tidak merenungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yuk, Masya Allah. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, wa laqad dara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, kami tinggalkan bagi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Kenapa manusia banyak yang ditinggalkan Allah dalam neraka jahanam? Akibat mata hatinya buta, akibat mata hatinya tertutup, akibat mata hatinya terkunci. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kemudian yang dimaksud penjelasan hikmah ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Qasas, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu daripada dunia. Artinya dunia ini tetap harus kita punya. Gak boleh karena kita mentang-mentang mau ibadah di masjid, kita kerja ditinggalkan, duduk 24 jam di masjid, kagak baik juga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya dunia kita kerjakan, tapi dunia hanya sebatas genggam tangan. Nanti dijelaskan dalam bab zuhud, nanti dijelaskan dalam bab waro. Apa yang dimaksud zuhud, apa yang dimaksud waro. Zuhud itu adalah, mohon maaf, waro ini adalah meninggalkan harta yang haram. Tapi zuhud meninggalkan harta walaupun halal, kalau melalaikan ibadah ia tinggalkan. Jadi nanti ada dua tingkatan nanti. Yang pertama ada waro. Orang yang waro ini sekali lagi dia memilih harta yang halal saja, yang haram ia tinggalkan. Bagus. Ada yang di atas waro, zuhud. Siapa orang zuhud? Orang zuhud ini walaupun hartanya halal, kalau melalaikan sholat ia tinggalkan, sekalipun itu harta haram. Dan ada buahnya. Apa buah dari waro? Apa buah dari zuhud? Buah dari waro itu adalah kita akan rindu dengan Allah. Buah dari zuhud kita akan takut kepada Allah. Nah, di hati kita ini kosong. 1, cinta dengan Allah. 2, rindu dengan Allah. 3, takut kepada Allah. Kosong hati kita, belum ada itu. Yuk kita belajar. Kita ini belum dapat. 1, sekali lagi, cinta dengan Allah. 2, rindu dengan Allah. 3, takut dengan Allah. Sama Allah itu kagak takut. Walaupun kita sumpah pakai nama Allah, sumpah demi Allah, di bawah Al-Quran, sumpahnya di bawah Al-Quran pula. Tapi setelah jadi, atas sumpah itu dilanggar setiap hari. Kita kagak takut dengan Allah. Banyak orang yang kagak takut dengan Allah. Mohon maaf, kalau mulut bisa saja ngomong aku takut kepada Allah, tapi kalau hati kagak. Nah, nanti di hikmah kedepannya kita akan uraikan bagaimana caranya supaya kita ikhlas kepada Allah, bagaimana caranya supaya kita rindu dengan Allah, cinta dengan Allah, takut dengan Allah, sumpah demi Allah. Ini tidak akan bisa hadir sendiri kalau kita tidak belajar.
Ini tidak akan timbul dalam hati kita sendiri tiba-tiba kita takut dengan Allah kalau belum ada sebab yang kita lewati. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Maka di sini sebelum kita membahas itu, tanamkan dulu kita jangan jadi orang yang aneh. Siapa orang yang aneh? Orang yang mau lari dari Allah padahal kita butuh kepada Allah. Tapi kita harus jadi orang hebat. Siapa orang yang hebat? Kita mau lari menuju kepada Allah. Orang yang lari dari Allah, mau kabur daripada Allah, dia diakibatkan buta mata hatinya. Iftah basirotaka, buka kunci yang menutupi mata hati kita itu. Dengan apa? Bikasrotil dzikri wa tafakkur, dengan banyak zikir dan tafakkur. Ibu berzikir kepada Allah, bapak berzikir kepada Allah. Mungkin jasad sedang duduk di masjid, mungkin jasad sedang duduk di pasar, tapi hati jangan lepas daripada mengingat Allah. Itulah yang diajarkan supaya membuka mata batin kita, supaya membuka mata hati kita. Kalau mata hati kita sudah terbuka, maka kita akan sibuk lari mengejar Allah. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah penyampaian di pagi ini. Sekian dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamu